Baik lagi di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Insyaallah. Ya. Oke. Oke, nah ini ada video seorang wanita yang katanya diduga. Kerasukan Dewi Anjani. Dewi Anjani siapa sih? Jadi Dewi Anjani itu dia tuh ceritanya adalah apa ya? Ada yang menghuni Gunung Rinjani. Di sini ada makanan kebaikan, Ya, gue tuh selalu oke, baik oke, sama oke, lu. oke, ya benar. Iya oke. Oke, jadi ini katanya dikerasukan Dewi Anjani Iya. dan Dewi Anjani ini yang diduga kata Dewi Anjani dia Penunggu. bilang kenapa ini gempa gitu kan? Iya. Ya kita lihat dulu. Ya ini kan diduga ya. Ini Tapi diduga. beneran Dewi Makanya Anjani. check it out. Check it out, check it out. Wanita ini kemasukan Dewi Anjani untuk peringatan manusia akan bencana. Tubuh wanita ini dirasuki Dewi Anjani, penunggu Gunung Rinjani. Dalam ucapannya, Dewi Anjani seakan ingin menyampaikan pesan. Salah satunya terkait pengotoran Gunung Rinjani oleh para pendaki. Oh, ini nih apa? Penunggu kali ya? Dikirain semua ini bohong. Udah berapa orang saya masukkan di sana. Gak pernah mau dengar saya. Wah, kalau ini minta keluar sendiri. Aku mau kasih tahu. Ini gempa ini saya sampaikan ke sini biar orang tahu. Oke. Nah, Ya. Nah ini ini masih berbau dengan hal-hal mistis ya. Kali ini ada yang kerasukan massal pada sekelompok siswa SMK. SMK. Kita lihat check it out. Oke, siswi SMK Gandhi Husada masih merasakan suasana efek Tari Ratu Segara Kidul. Siswi mengalami kerasukan dan menari-nari. Nah ini mah udah, kalau gue percaya nih, ini percaya gue. Nah Pak Ustadz, Ya, ya. Ya. ada orang yang bilang kan katanya, maksudnya ada orang yang percaya apa nggak percaya. Tapi bukannya kita itu Musyrik, juga jadi diharus. musyrik. Enggak, bukan. Kalau musyrik itu kan kalau kita percaya sama, kalau kita Dukun, bersekutu dukun. dengan jin, dengan Ya, dukun. kayak dukun gitu Tapi ya. kalau hal-hal seperti ini, itu kan hal yang gaib. Ya. Dan bukannya kita memang diwajibkan untuk percaya dengan hal yang gaib. Apa gimana Pak Ustadz? Betul. Penjelasannya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi salah satu ciri orang yang beruntung disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu adalah orang yang percaya kepada hal yang gaib. Dan Lihat lagi ya. dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah menceritakan tentang setan dan pengikutnya. Innahu yarakum. Jadi si iblis itu melihat kalian. Huwa wa qabiluh. Dia si iblis dan pengikutnya, mereka itu melihatmu di tempat kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi kita nggak bisa lihat mereka. Tapi Oke. mereka itu ada. Dan mereka mencoba menyesatkan kita dari jalan Allah. Mereka itu ada dua golongan. Ada yang al-muslimun, orang yang berserah diri. Dan ada yang al-qasitun. Ya intinya adalah Pak Ustadz. Intinya Intinya gini, intinya ini kayak tadi dia kerasukan Dewi Anjani. Itu benar-benar Dewi Anjani Enggak. atau jin? Atau jin. apa? Ya al-qasitun yang saya sebutkan tadi. Ah. Jadi jin-jin yang menyimpang atau tidak mau berserah diri kepada Allah, mereka ingin menyesatkan kita. Sehingga mereka menggunakan apa yang heboh. Ada orang, wah Dewi Anjani, wah nyorok kidul. Oh, jadi menurut Pak Ustadz itu adalah Jin. jin yang memakai sosok Dewi Anjani. Betul, jadi Padahal itu bukan Dewi Anjani. Bukan, jadi ruh itu tidak bisa lagi kembali. Mereka Tapi sudah masuk ke alam barzah. Pertanyaannya Dewi Anjani itu memang betul ada. Dewi Anjani itu yang nggak tahu ada atau tidak, itu adalah hal yang disalahgunakan oleh si jin tadi. Oh jin yang Kayak menyalahgunakan. Nyi Roro Kidul ada atau enggak? Ya mungkin hanya cerita saja kan. Iya. Nah tapi karena masyarakat itulah jin menggunakan Nyi Roro Kidul, Dewi Anjani supaya manusia takut Tapi kepada jin jin. itu ada kan? Ada. Dalam agama pun Oke. ada Ada. diterangkan. Jadi ini bukan suatu hal yang Oke. tidak boleh dibahas Nah, ya. Memang Tapi orang ya, harus dibahas. Pak Ustadz ini ada yang lebih penting. Ada seseorang artis yang hukumannya disunat. Oke, ya. Oke, kita lihat. Check it out. Check it out. Biar saya yang Pengadilan bacakan. Tinggi. Pengadilan Tinggi Jakarta sunat vonis Jennifer Dunn. Pengadilan Tinggi Jakarta menyunat vonis Jennifer Dunn dari 4 tahun menjadi 10 bulan penjara. Sebab Jennifer Dunn dinilai
narkoba untuk diri sendiri. Vonis itu diketuk oleh Ketua Majelis Hakim Elang Prakoso Wibowo dengan anggota Achmat Subiadi dan Nyoman Dedi. Ketiganya menyatakan Jennifer Dan alias JJ binti Howard Dun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jennifer Dan alias JJ oleh karenanya dengan pidana penjara 10 bulan putusan majelis 16 Agustus lalu. Oke, jadi ini menurutnya jadi katanya tidak satupun saksi atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa mereka mengkonsumsi sabu bersama-sama pada saat itu. Oke, next. Iya. Oke, bagaimana nih? Bagaimana pendapatnya Pak Uyah? Kalau menurut Niki Iya. ini tuh tidak adil ya. Tidak adil, Nggak tidak adilnya gimana? fair. Kenapa? Karena Jennifer An ini bukan melakukan hal yang pertama kali. Ini yang ketiga kali dan tidak jera-jera gitu. Ya jadi ini harus dipertanyakan mungkin dari 4 tahun kenapa bisa disunat jadi 10 bulan itu jauh Banyak ya? jauh Banyak. berbeda banget tapi itu lebih dari 95% ya yang dipotong. Nah sedangkan banyak sekali artis-artis lain pun yang menggunakan narkoba hukumannya malah lebih parah dari Jennifer Dan yang sudah melakukan 3 kali dengan kesadarannya dia sendiri. Ya itu kan versi lo Mami. Kan Ya. majelis hakim kan punya alasan sendiri. Mungkin ya itu versi majelis hakim kalau misalkan dari Jennifer Dan untuk dihukum cuma 10 bulan ya itu alasan dari mereka lah Mami. agak aneh Lo kan nggak ngerti kenapa sebenarnya. majelis hakim yang sekarang ngevonis dia 10 bulan sedangkan berapa tahun yang lalu divonisnya 3 tahun. No comment ya. Ah ya kan? Iya sih. Yang jelas. Ya berarti ini seharusnya pemerintah ini lebih gimana ya Babi ya? Lebih teliti ya dalam mengatasi narkoba ini dan kita kawal kasus ini karena narkoba ini memang sangat merusak generasi bangsa dan Betul. penerus bangsa ya. Pokoknya abis ini kita lihat selanjutnya prosesnya seperti apa. Apakah hukumannya tetap 10 bulan ataukah menjadi berbeda lagi. Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali ya untuk para Pak Polisi dan penasihat dan petinggi hukum lainnya ya. Ya walaupun dikasih hukuman 10 bulan kalau misalkan dari 10 bulan Jennifer Dan bisa jerah ya alhamdulillah Mami. Iya. Tapi ini tidak menjadikan satu pelajaran yang monohok untuk para pemakai narkoba berikutnya. Karena mereka akan tahu nih, palingan gue cuma dihukum 10 bulan. Ya beda lah, Palingan misalnya gue cuma contoh dihukum. Jennifer Dan makanya sedikit, terus yang lain itu makanya banyak ya beda lah hukumannya Mami. Berbeda karena kita ngomongnya Jennifer Dan ini sudah melakukan lebih dari 2 kali. Ya mudah-mudahan hukum di Indonesia sama adil yang lah ya. lain. Ya mudah-mudahan adil lah ya, tidak runcingnya ke bawah, tapi runcingnya sama-sama ya. Iya. Ada artis yang berseteru dengan istrinya. Siapa sih? Cek itu. Kami bukan untuk memisahkan Marco dan ibunya. Tidak ada perniatan saya untuk berbuat memisahkan. Tapi saya harus mengamankan Marco. Benar 2 kali. Saya harus mengamankan Marco. Yang pertama kejadian ini. Dia pergi tanpa pamit sampai pulang kira-kira jam 4 malam dalam keadaan yang dalam pengaruh alkohol lah mungkin lah. Tidak normal. Oke, sekarang kita sudah bersama Yama Carlos di sini. Kita lihat dulu artikel berikut ini, Bro. Ini Kita dia lihat. arti celeknya. Yama Carlos dituding 2 kali bawa kabur anak usai rujak. Rujuk. Oh ya udah ganti. Oke, nah kita lihat pertengkaran dalam rumah tangga hal yang wajar. Namun apa harus anak dijadikan alat jamin? Anak saya dibawa oleh suami saya, Yama Carlos, dan mertua saya saat saya bekerja kemarin. Tanpa sepengetahuan saya dan sampai sekarang saya nggak tahu anak saya sendiri di mana. Perasaan saya sangat hancur sebagai seorang ibu yang bekerja. Tiap saat saya hanya memikirkan anak saya dan ingin cepat pulang kembali ke rumah
karena anak. Kemarin saya bekerja dari pagi sampai malam, namun yang saya dapatkan di rumah hanya ada suami, papa mertua, dan media. Kenapa media dipakai alat untuk menakut-nakuti saya? Saya terpaksa mengungsi ke rumah orang tua saya karena apa yang saya bisa lakukan. Di sana posisi saya terpojok, di titik terlemah saya karena habis pulang kerja. Saya dikepung oleh banyak orang dan saya tahu anak saya sudah dibawa entah kemana. Semalam saya hampir gila. Saya sebagai seorang ibu sangat tidak terima dipisahkan oleh anak saya sendiri. Kejadian ini sudah 2 kali. Apapun permasalahannya seharusnya bisa diselesaikan dulu. Bukan dengan cara memisahkan anak dengan ibunya. Mau minum nggak? Capek ya saya. Ya. Nah Panjang banget. sebetulnya penjelasannya gimana? Ini berarti ini adalah mantan istri lo ya? Masih. Masih istri. Masih, Nah, masih. terus kenapa lo sampai dituduh membawa lari anak? Padahal setahu gue ya sebelum dia menikah tuh dia bilang sama gue tuh cinta banget sama yang ini, bener kan? Bener, sampai sekarang juga. Gue tuh cinta banget, selalu ngomongnya gitu. Sekarang- Intinya dari Sampai sekarang masih cinta ya? Masih lah. dari awal permasalahan seperti apa sih bro? Apa? Awal permasalahan itu seperti apa sih? Ya gini. Sampai lo akhirnya dituduh bawa anak lu sendiri. Kan setiap orang bisa memberikan pembelaan atau Iya. pernyataan atas apa yang sudah terjadi. Iya. Cuman saya di sini bertindak tegas sebagai kepala rumah tangga, Iya. sebagai suami, sebagai bapak itu. Apa yang saya lakukan sudah saya hitung semuanya. Oke. Apa yang saya lakukan saya sudah harus pahami dulu, gitu kan. Kalau saya masih ada celah ini, hari ini saya akan berbicara mungkin tidak akan belak-belakan. Karena kalau mau belak-belakan kacau. Iya, kenapa? Kalau belak-belakan kacaunya kenapa? Ya saya memikirkan pihak sana gitu, Aha. ya kan. Saya akan sedikit pakai main istilah-istilah atau perumpamaan gitu kan. Tapi semoga bisa dipahami ya. Oke, saya belum paham soalnya. Iya lu jangan rumit-rumit deh. iya, Di sini kan kita tabayun mencari solusi. Siapa tahu kita bisa Iya, bantu iya, ya Papi pasti, ya. pasti. Biar pemirsa juga jadi jelas tahu apa sih problemnya gitu. Pasti. Iya. Ini loh, Aha. saya untuk mengambil tindakan yang lumayan tegas ini, saya sudah hitung semua, saya lihat celah-celah Iya. celah-celah saya. Kalau saya masih ada celah, saya tidak akan mengambil langkah ini Iya, gitu. iya. Ketika saya sudah melihat ke diri saya, oke, saya yakin saya bisa bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Saya ambil langkah itu dan saya punya alasan yang kuat. Satu itu, saya punya alasan yang kuat dan saya juga punya bukti yang kuat Bahwa. bahwa saya harus bisa mengambil tindakan itu gitu. Jadi untuk menurut kamu, secara maaf ya, yang saya simpulkan sementara dia bukan orang yang tepat untuk merawat anak kamu gitu. Tapi kan dia ibunya yang sudah melahirkan. Dia Maksudnya bakal, paham. Karena Dia kan kamu bahkan ngomong, lebih ngerti untuk ngurus Iya. anak kalau menurut Iya. gua. karena kan Paham, kamu paham. ngomong bahwa kamu sudah punya bukti yang kuat. Iya, Berarti artinya dan kamu merasa mengambil anak itu benar. iya. Artinya menurut kamu dengan kata lain Bukan mengambil, mengamankan. mengamankan. Iya. Artinya menurut kamu dengan kata lain dengan kesimpulannya adalah kalau anak kamu dirawat oleh dia tidak aman gitu. Gini, saya ambil perumpamaan. Makanya kalau kamu membuat perumpamaan saya jadi menyimpulkan Tapi nih. tunggu. Iya, Tapi kira-kira begitu. Iya, kira-kira Anaknya begitu. umur berapa? 1 tahun 4 bulan. Oh masih butuh ibunya dong. Sebentar Karena kan dulu. harus Iya, ASI. kamu Oke. ngomong di pihak perempuan nggak apa-apa. Enggak juga, Itu tenang hak aja kamu. ya Ma. Ini, Ya, gimana, Oke, kasih penjelasan bro. ini. Iya. Kamu punya kebiasaan, misalnya nih ya, Iya, Misal, oke. misal. Misalnya. suka ngerusakin barang-barang di rumah. Oke. Oh. Saya ada di situ. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 20 kali loh. Oke, rusakin barang itu seperti apa? Mau banting-banting, mau pecah-pecah, saya diemin. Oke. Sampai yang ke-25 kali saya harus ambil tindakan. Saya mengamankan barang-barang di rumah ini supaya tidak rusak, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi 25 kali loh saya biarkan. Mengamankan. Mengamankan tapi untuk kamu berubah dulu. Kalau kamu sudah menghilangkan kebiasaan itu semua, saya susun lagi nih. Oke, ini kan menurut kamu adalah perumpamaan kamu ya, barang tadi ya. Barang. Itu. Dan sekarang tadi yang kamu sebutkan adalah kamu mengamankan anak kamu. Nah, sekarang Apa? Tapi kan nggak Iya. mungkin dong kalau bininya banting-banting barang tidak Ya, ada. ini perumpamaan. Tidak Gini, ada. gini misal, perumpamaan. misal gini mau Gini dulu. perumpamaannya apa pasti kan ada sesuatu Tahu. dong. Nggak ada asal kalau Intinya nggak dia ada. ini gak mau ngomong secara langsung mami. Gini, kalau Tapi jangan dijawab dulu. saat Sabar, sabar. kalau apa? Kalau apa? Kenapa? Silakan. Silakan. kalau saya mau buka ini semua, Iya. Iya.
nanti runyam lagi. Iya. Oke, Makanya mungkin ini aja. pakai perumpamaan, intinya sih enggak. Iya, Nanti iya, runyam iya. Singkatnya lagi. adalah, apa benar pertengkaran Yama Carlos disebutkan atau disebabkan oleh orang, Orang ketiga. Jangan dijawab dulu. Jangan Setelah ini, banget. tetap di pagi-pagi. Always happy. Jangan Ya. kemana-mana. Di pagi-pagi pasti happy aja.